channel YouTube KSM Investasi. Yeay. Yeay. Hari ini kita bakal memasuki sesi iCast atau Investment Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol santai aja, berbincang santai biar ulangnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube KSM Investasi. Hari ini kita bakal masuk ke sesi iCast, Investment Podcast. Jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber yang keren banget dan bakal ngobrol santai tentang investasi dan pengalamannya. Boleh kenalan Kak dengan siapa? Halo semuanya, ini kameranya situ ya? Ya. Halo semuanya, kenalin aku Ririn dari jurusan AB Angkatan 20. Oke, Kak Ririn sekarang kesibukannya ngapain? Mungkin sama seperti teman-teman lain ya, kesibukannya skripsian. Terus kalau misalnya ada kegiatan yang bisa dijalanin ya, jalanin gitu. Tapi utamanya itu skripsian tetap. Oh, udah skripsi ya? Iya, udah skripsi. Semoga lancar ya. Amin, 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 amin. Kak Ririn ini pernah menjabat sebagai anggota KSM Investasi pada tahun 2021 dan menjadi pengurus divisi edukasi pada periode tahun 2022. Nah, kalau Kak Ririn boleh cerita nggak awal bergabung di KSM itu gimana dan pengalaman selama menjadi anggota KSM? Jadi kan mungkin kuliah ini kita peralihan ya dari SMA ke kuliah gitu. Yeah. Nah kebetulan kalau di SMA aku itu minim banget untuk edukasi tentang investasi itu gitu kan. Nah terus karena kita ranahnya beda ke kuliah yang pengen belajar lebih banyak lagi hal-hal lain, jadi kayak apa nih ya yang mungkin bisa dipelajarin di kuliah yang baru gitu ya. Jadi akhirnya masuk gabung ke KSM Investasi gitu. Tapi dari KSM Investasi sendiri apa sih yang membuat Kak Ririn tuh akhirnya memutuskan buat join ke KSM? Ya karena itu, jadi pengen belajar hal baru tentang investasi tentunya. Terus kan pengen nyoba-nyoba juga mainin saham kayak gimana atau instrumen investasi lainnya gitu. Jadi tujuannya ya pengen belajar hal baru gitu. Tapi tujuan itu didapatkan setelah join KSM? Pasti didapatkan, tapi untuk prakteknya mungkin belum maksimal kali ya. Iya, tapi udah dikit-dikit gitu. Apa pengalaman yang paling berkenan selama join KSM Investasi? Yang paling berkesan itu semuanya sih, karena jujur aja dari anggota, karena kan aku sendiri itu COVID ya masuknya, angkatan corona. Nah terus pas di semester 2 atau 3 itu kita bisa masuk ke organisasi. Terus pas kita pertemuan pertama sama teman-teman itu online gitu. Jadi berkesannya itu pas peralihan dari online ke offline-nya gitu. Karena pas pertama kali kita offline itu aku sendiri itu ngedatengin acara farewell. Yeah. Nah itu yang paling berkesan sih. Tapi untuk selanjutnya ke sana pas aku jadi pengurus itu berkesan semua. Karena jujur aja orang-orangnya terus lingkungannya itu bagus-bagus kalau di KSM Investasi. Jadi aku enjoy selama ikut KSM Investasi gitu. Kalian pernah ikut lomba juga kan ya? Pernah ikut. Boleh cerita itu lomba apa sih waktu jadi pengurus KSM ya? Iya, jadi kan karena aku masuk edukasi. Yeah. Nah terus kebetulan edukasi itu kan nggak harus lebih, tapi kalau bisa itu punya pengalaman lebih dibandingkan teman-temannya, karena kan mengedukasi internal ya. Jadi waktu itu pernah ikut lomba pertama sama ketua divisi edukasi Kamuti, terus sama Axel juga, itu lomba trading online. Nah terus pas kesana-sananya pernah ikut lomba kayak stock lab kayak gitu. Itu sih trading sama stock lab aja. Oke. Gitu. Terus dari pembelajaran yang Kak Ririn dapetin di KSM Investasi ini, penerapan apa yang udah Kak Ririn terapkan di kehidupan nyata? Mungkin nggak yang terlalu banyak gitu ya, karena kan kita masih sama-sama belajar juga, dan investasi tuh nggak bisa gitu cuman sekali 2 kali doang gitu, tapi harus berkelanjutan, continue gitu. Nah makanya kalau sampai sekarang sih paling baru beli saham, mainin saham aja. Terus habis itu kalau udah ngerasa kayak wah ini udah nggak bagus nih, baru jual kayak gitu sih. Tapi lebih banyak
merahnya sih. Kalian udah pernah nyoba investasi ya berarti? Udah pernah jual beli investasi. Itu pakai apa? Motion trade. Motion trade Iya. ya? Kalau untuk kali ini Karirin masih aktif melakukan investasi atau gimana? Jujur aja sekarang belum memulai lagi, tapi kemarin itu kan kalau misalnya kita buka akun saham tuh kan ada RDN ya. Yeah. Kemarin tuh salah transfer jadi masih ada saldo di RDN itu, mungkin bakalan lanjut lagi karena udah terlanjur transfer kan. Yeah. Jadi kayak ya udah deh, paling nanti lanjut lagi. Berarti masih ada ya? Masih ada sebenarnya, tapi belum dibeli-beliin gitu karena masih belum mulai coba lagi gitu. Iya. Tapi asik nggak sih nabung atau punya saham gitu? Sebenarnya dibandingkan nabung mendingan kita investasi. Nah tapi kan balik lagi ke resikonya ya. Karena kalau misalnya di investasi itu kan nggak semuanya yang untung terus, pasti nanti ada buntungnya juga gitu ya. Nah paling itu sih. Jadi kalau misalnya kita mau lebih banyak uang gitu, kita mau belajar tentang passive income juga, itu mending diinvestasi gitu. Oh, daripada nabung ya? Iya sebenarnya, tapi karena yang harus continue itu, jadi mungkin harus kalau dilihat terus. Iya, jadi kalau misalnya memang bukan belum waktunya, tapi belum mencoba memulai ya belum gitu. Iya. Jadi kalau investasi itu sebenarnya tergantung Harus diri fokus, sendiri juga. Iya, dan jangan FOMO. Karena orang tuh kan kadang kayak ini lagi naik, beli semua, beli semua, terus nanti kalau misalnya beberapa hari ternyata itu saham gorengan kan ya rugi juga gitu kan. Gitu sih. Kalau misalnya hasil dari investasi itu kira-kira cepet nggak sih? Misal Karirin investasi terus dapat dividennya itu cepet atau gimana? Sejauh ini sih nggak cepet ya pasti ya, karena kan kalau di investasi tuh high risk high return juga kan. Jadi kalau misalnya menambah kita banyak beli saham itu nambah banyak juga. Kalau misalnya ya dibilang cepet enggak, terus dibilang banyak juga ya enggak gitu, karena kan kita masih sesuai budget mahasiswa ya, paling berapa sih beli saham gitu kan. Jadi ya enggak sih kalau aku ya, tapi mungkin kalau yang lain itu besar kali ya. Selain karena anggota KSM, apalagi sih motivasi atau dorongan yang bikin Karirin tuh mau investasi? Karena kan kita sebagai manusia itu nggak sampai tua kerja ya, pasti tenaga tuh kita nambah menurun, terus pikiran kita juga nggak kayak pas tua ya, nggak kayak pas muda gitu. Jadi mungkin kalau mau ngedapetin pendapatan atau pendapatan passive income ya passive income itu ya kita harus investasi gitu. Sebenarnya nggak harus investasi beli saham ya, kita misal instrumen lain, misal beli emas, beli tanah, itu kan termasuk investasi juga gitu. Jadi itu sih yang buat mendorong untuk akhirnya melakukan investasi. Iya, mungkin nanti kalau misalnya ini kan masih budget mahasiswa ya, jadi masih biasa aja. Tapi kalau misalnya nanti memang berjalannya waktu makin banyak gitu ya, pengen sih investasi yang lain kayak gitu. Kalau menurut Karirin sekarang kan lagi trennya itu kayak trading kripto, Bitcoin gitu. Menurut Karirin, apa pendapat Karirin terhadap hal itu? Aduh, aku nggak yang terlalu bukan ngikutin, tapi kayak takut salah nih ya. Jadi ya kita lanjut aja kali ya. Tapi kalau misalnya yang aku tahu Bitcoin itu kan nggak semuanya bisa dipakai nggak sih, kayak ya nggak sih, kayak ya udah lanjut aja ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya trading kripto sama Bitcoin kalau trading kripto sama Bitcoin di compare sama saham, itu mending mana kalau menurut Karirin? Jujur aku belum tahu cara mainnya juga ya. Mungkin kalau kita mahasiswa dengan budget mahasiswa juga mending ke saham sih. Kalau aku sendiri, karena kan kita nggak tahu juga resikonya seperti apa gitu. Ya maksudnya dari pemilu kemarin tuh ada dampaknya nggak sih sama pasar saham gitu? Bentar, ini baru. Oh iya. Kan kemarin tuh kita ada pemilu ya, tahun 2024, pemilu presiden, pemilihan umum presiden sama anggota legislatif
sama pemilihan anggota legislatif. Itu menurut Kak Ririn ada nggak sih dampak dari pemilu itu sama pasar saham? Pasti ada ya, karena kan sebelum pemilu itu gejolak politik tuh sangat Panas. bergejolak, iya kan. Sangat Jadi bergejolak. mungkin ada beberapa saham itu yang berpengaruh, tapi ke pasar modal sendiri pasti itu berpengaruh. Apalagi kan kalau misalnya mau politik itu pasti ada hal yang Berubah. dikeluarkan gitu. Jadi misalnya kayak sembako nanti ini naik, permintaannya naik, otomatis kan ini naik juga, ini turun ya, ini turun juga gitu. Pasti ada sih untuk dampaknya itu. Kalau ada nggak sih saran atau motivasi yang bisa Kak Ririn bagiin buat teman-teman yang nonton mungkin mau mulai investasi gitu? Apa ya sarannya, soalnya aku nggak yang terlalu main saham juga gitu ya, nggak yang terlalu setiap hari ngeliatin apa gitu, tapi karena aku udah pernah belajar saham gitu ya. Jujur aja prakteknya masih minim gitu. Mungkin buat teman-teman jangan terlalu FOMO sih. Jadi kalau misalnya isu ini lagi naik nih, oh iya ya harus beli ini, jadi harus disesuaikan juga gitu sama pengetahuan kita. Karena kalau misalnya kita beli saham ya sekedar orang lain beli, ini beli, kan kita nggak tahu itu saham itu Saham bagus atau enggak. ya gorengan atau gimana gitu kan, nanti ngerugiin kita juga gitu kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang kita harapin Harapkan, gitu. Jadi itu sih, jadi harus sesuai sama pengetahuan dulu, terus tentunya harus dianalisis Harus di-research dulu. Iya, soalnya aku pernah dengar gitu ya, terus pernah ngobrol juga gitu sama beberapa temen, sama beberapa dosen juga, kalau misalnya kita beli saham itu yang deket-deket aja. Jadi misal kayak kita pakai produk misal boleh nyebutin nama nggak sih? Misal kita pakai produk A gitu ya, sehari-harinya kita pakai produk A, oh ternyata produk A ini tuh di produksi sama perusahaan A ini gitu kan. Ya udah, karena kita pakai itu, setiap hari kita beli, setiap hari kita pakai, setiap bulan atau setiap minggu kita beli, ya udah kita beli saham itu dulu gitu. Oh, berarti yang emang Yang kita sehari tahu aja gitu. iya, jadi yang Jelas. simpel-simpel dulu aja gitu, nggak perlu yang mikirin oh kita harus beli yang ini gitu. Jadi yang dari hal kecil aja, kita pakai ini, oh ternyata ini perusahaannya Dari ini perusahaan diproduksi sama perusahaan ini, kebetulan udah IPO, udah ada di di Bursa Efek, ya udah beli aja gitu. Jadi yang dari hal-hal simpel aja gitu. Gitu sih. Kemarin tuh Kak Ririn juga sempat magang di Bursa Efek Indonesia juga ya? Iya, kebetulan magang 2 bulan di sana kemarin. Di Jakarta. Ya di Jakarta Pusat. Gimana? Nggak di Jakarta, saya di Jakarta Selatan tapi di pusat gitu. Di pusat. Yang di depan GBK itu. Di BSD. Oh, di BSD ya. Iya. Apa pesan kesannya selama magang di Bursa Efek Indonesia? Kok BSD sih, SCBD? Pikir dulu, kok BSD sih, SCBD. Bukan yang di depan GBK ya? Depan GBK, terus itu SCBD. Iya. Kan di situ. Iya. Itu seru banget sih, karena kebetulan kan kemarin aku magang 2 bulan ya. Terus ketemu sama teman-teman baru juga dari universitas yang berbeda juga. Terus pertama kali magang juga ketemu sama masyarakat di perusahaan itu gitu. Jadi kayak ketemu sama karyawan-karyawannya, ketemu teman-teman baru gitu. Kebetulan aku di salah satu divisi di sana, itu kesannya bagus banget sih. Pengalaman apa yang paling bikin Kak Ririn tuh gak bakal lupa sama itu, sama pengalaman magang di Bursa Efek Indonesia kemarin? Yang pasti orang-orangnya ya baik-baik, terus lingkungannya juga baik gitu, terus dapat insight baru, dapat pengetahuan baru gitu. Kalau misalnya dunia kerja tuh seperti ini. Terus kan kalau di kita ya, kalau di KSM Investasi kita mungkin teori aja, terus prakteknya beli saham dan lain-lain gitu ya. Tapi pas di sana tuh kita ngelihat langsung gitu perusahaan yang IPO, yang listing, terus gimana sih cara mereka tuh ya IPO itu, terus datang ke seminar-seminar tentang investasi, terus yang ngelola. Jadi kan kita tuh itu kan kita investasi terus dikelolanya kan sama BI ya. Jadi kayak pengelolaannya tuh seperti apa gitu, itu sih yang jadi aku tahu dapetin gitu. Iya, jadi kayak kita belajar ke pengelolaan investasi itu gitu. Seru sih.
itu ya, semua berkesan pokoknya. Semuanya berkesan. Mm-mm. Nggak ada yang jelek. Sejauh ini enggak sih, Karena kita udah seneng ngejalaninnya. iya, jadi kan dapat, karena kan kalau misalnya dapat suatu hal yang baru kan kita excited ya, kayak wah ini nih gitu. Mungkin bukan kurang enakan ya, tapi kayak yang capeknya itu di perjalanannya, karena kan hiruk pikuk apa keadaan Jakarta tuh yang semacet itu. Terus kalau misalnya jam kerja itu macet, Jam penuh, pulang kerja juga iya, macet. sedek-sedekan, pokoknya itu sih di jalannya itu sih. Tapi itu yang bikin berkesan bikin juga. berkesan, terus bikin ngelatih mental gitu, kayak Iya. ternyata kita di kehidupan tuh seperti ini gitu sih. Ternyata kehidupan yang nyata tuh seperti ini. Iya, jadi kayak Belajar persaingan, sabar. iya persaingan gitu. Ada motivasi atau tips and trick apa gitu buat teman-teman yang mungkin mau magang juga di Bursa Efek Indonesia? Apa ya tips and triknya? Ya daftar sih. Ya teman-teman mungkin bisa lihat di LinkedIn ya, banyak kok yang buka Pendaftaran ya intern. buka pendaftaran intern di mana aja sih sebenarnya. Tapi kebetulan kemarin rezekinya di Bursa Efek, ya ngejalanin aja gitu. Motivasi apa yang akhirnya bikin Karirin memilih magang di Bursa Efek Indonesia? Sebenarnya kan pas daftar itu sebenarnya daftar yang lain kan. Nah terus daftar BEI juga sempat nunggu 2 bulanan, akhirnya keterima gitu. Jadi mungkin kalau aku rezeki ya masuk ke situ. Iya, karena nunggunya lumayan lama juga gitu. Dan pengen karena kan sebenarnya aku senangnya pemasaran. Jadi pas kuliah masih kuliah, masih kelas, itu kebanyakan ngambil mata kuliah yang pemasaran. Nah terus karena pemasaran aja, terus ngambil organisasi investasi, pengen gitu ngerasain kayak kalau magang di keuangan tuh seperti apa gitu, karena pernah daftar juga di bank kan, seperti apa gitu. Akhirnya ya pengen nyoba untuk hal yang baru, magang di Bursa Efek Indonesia. iya gitu, di bagian keuangan gitu sih. Ternyata dunia luar masih seluas itu ya. Iya. Kalau kita balik lagi ke pembahasan KSM ya Kak, ada motivasi atau saran apa buat dari Karirin buat teman-teman yang sekarang masih di KSM Investasi? Sarannya tetap semangat guys. Tetap semangat, tetap belajar. Pokoknya dulu kan aku ngalamin juga ya, dari anggota terus ke pengurus gitu, pokoknya nggak ada yang sia-sia. Karena pas aku magang kemarin, sebelumnya pernah ada di organisasi investasi gitu ya. Jadi itu kan kalau misalnya di keuangan tuh ada istilah-istilah lain gitu. Jadi istilah-istilah tuh kayak ternyata yang dulu kita pelajarin tuh di sini ada gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia buat belajar gitu. Nggak ada yang sia-sia buat belajar, nggak ada yang sia-sia buat ngambil pengalaman sebanyak mungkin. Jadi buat teman-teman yang masih di KSM Investasi, tetap belajar, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, dan jangan takut untuk mencoba itu. Selama join di KSMI, seberapa besar dampak dari seberapa pengaruh KSMI kepada minat dan keputusan selama Karirin join KSM Investasi ini, seberapa berdampak sih KSM ke minat dan bakat di kehidupan nyata Karirin? Kalau minat ada ya. Pasti minat ada, karena dulu kan kayak aku udah pernah belajar investasi, kalau nggak dipraktekin sayang ya gitu kan. Tapi kalau bakat nggak tahu ini ada atau enggak gitu, karena kan masih minim praktek juga ya gitu. Jadi pengaruh atau enggaknya itu besar sih untuk nanti mungkin memulai investasi lagi gitu ya. Karena kan pas di KSM itu ketemu sama orang-orang, teman-teman hebat, terus kita ngobrol, ternyata kayak gini gitu. Bahkan ada tingkat pun yang dia udah mencoba jadi kayak temannya tuh dia udah termasuk expertnya, jadi dia mencoba merekomendasikan beli saham ini gitu. Jadi itu sih, di KSM Investasi aku belajar tentang itu. Jadi nggak ada salahnya buat mencoba. Kok jadi kayak gini sih? Ya jadi mau diulangi pertanyaan yang ini? Nggak usah lah, ini hapus aja deh. Ya jadi berdampak sih.
berdampak ya Iya. terhadap pengambilan keputusan akhirnya mau berinvestasi atau tidak. Iya. Oke. Kalau dari pengalaman Karirin sendiri, apa sih kesalahan yang mungkin Karirin tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi selama berinvestasi? Dulu tuh aku sempat ngerasain FOMO. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita kan ada grup ya, setiap divisi itu ada grup, terus kalau misalnya ada teman yang ini nih lagi gini 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 Lagi gitu kan, naik. iya gitu, ya udah beli gitu. Karena dulu ya FOMO itu gitu, jadi nggak akan FOMO lagi sih kalau misalnya nanti untuk berinvestasi ke depan. Jadi kalau misalnya kita mau beli saham, itu harus dilihat dulu, dianalisis dulu gitu, kayak gimana ke depannya apanya gitu sih. Itu yang nggak bakal aku lakuin lagi ya, FOMO itu. FOMO terhadap misal ada stok yang lagi naik, ternyata kita belum research lebih jauh ya, cuma dengar dari orang lain doang. Oke. Kalau misalnya ada pesan atau kesan dari Karirin yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton YouTube ini tentang gimana sih investasi dan dan organisasi berdampak di kehidupan nyata. Tetap semangat aja, pokoknya sesuatu hal yang sekarang kita lakuin ya, tetap belajar, tetap ambil pengalaman, tetap gak pantang menyerah gitu. Itu aja sih, karena walaupun sekarang mungkin kita anggap sepele, kayak aku cuman ikut ini aja kok, aku cuman gini aja gitu. Itu tuh di masa depan tuh bakalan berdampak gitu. Pasti ada aja yang selintas kayak, oh iya ya dulu aku pernah kayak gini nih, aku udah pernah kayak gini gitu. Jadi Menemukan problem solving gitu ya, jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah, itu sih. Tentang menyerah. Oke, mungkin itu aja ya sesi. Oh, mau lagi? Enggak, udah. Maksudnya dampak organisasi gitu loh Kak, bukan cuma KSMI gitu. Ada nggak? Setelah Karirin join organisasi nih, Pasti berdampak sih, karena kan kalau di organisasi kita ketemu sama orang ya, kita interaksi sama orang kan. Jadi mungkin itu kita ngelatih kita buat sosialisasi nanti sama orang, karena di dunia pekerjaan kan besar banget gitu. Jadi organisasi tuh sangat berdampak untuk kehidupan kita. Iya. Berarti orang-orang yang bilang mending magang daripada organisasi itu gimana menurut Karirin? Tergantung orangnya, karena kita kan nggak ada yang tahu ya, mungkin dia pengen coba langsung terjun ke dunia pekerjaan, tapi ada juga orang yang pengen belajar dulu nih di organisasi gitu. Karena kan organisasi di kampus aja itu beda-beda, ada yang mungkin himpunan, ada yang kayak kita itu keilmuan gitu kan. Jadi tergantung orangnya sih, beda-beda gitu, tergantung minat dan bakat juga gitu. Tapi kalau untuk berdampaknya sangat berdampak, sangat bermanfaat ya di kehidupan. Oke, sekian untuk mungkin cukup, kita ngobrolnya udah cukup panjang ya. Semoga ada hal baik yang bisa diterima sama teman-teman penonton maupun teman-teman yang ada di luar sana. Karena pada akhirnya investasi adalah tentang menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Jadi tetaplah fokus pada tujuan Anda dan gunakan investasi sebagai alat untuk mewujudkannya. Jadi mungkin ini aku merangkum sedikit tentang obrolan kita pada siang hari ini. Kalau misalnya organisasi itu sangat berdampak di kehidupan nyata tentang bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita menemukan problem solving ya kayak dalam sebelum kita akan nantinya terjun di kehidupan nyata tuh ada banget gitu dampaknya. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah capek buat mencoba hal baru, jangan pernah berhenti belajar, tetap semangat. Boleh ya capek kali-kali, tapi jangan pernah akhirnya memutuskan untuk berhenti. Sering-sering juga nggak apa-apa sih kalau capek, masih muda. Iya, karena ya kita manusia ya, bukan robot. Jadi kita tetap membutuhkan istirahat, tetap membutuhkan ruang untuk bernafas. Aku juga mau ngucapin makasih buat Keras FM, Studio Keras FM ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih ke Studio Keras FM yang udah mau bekerja sama di Proker KSM kali ini. Kok Proker KSM sih? Apa dong? Ulang ya. Aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton dan teman-teman yang semoga mendapatkan
hal baik dari video podcast kali ini. Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Laboratorium Keras FM ya, Keras FM. Anjir, ulangi. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman laboratorium kok teman-teman sih. Aku juga mau ngucapin makasih buat Laboratorium Keras FM udah mau bekerja sama teman-teman kreatif dan media dari KSM Investasi dalam mewujudkan program kerjanya berupa iCash ini. Terus jangan lupa buat follow Instagram KSM Investasi dan TikTok KSM Investasi, dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube KSM Investasi. Yeay, makasih. Makasih. Kita salaman dulu Kak, gimana nih? Gini. Iya. Makasih ya Kak. Iya.